Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasukan elit Wa, di mana kekuatan dan ketangguhan pasukan elit ini tidak bisa diragukan lagi. Keberanian, kesabaran, dan strategi jitu adalah senjata andalan pasukan elit ini Wa. Operasi militer yang mereka lakukan biasanya bukan kasus biasa, seperti kasus terorisme, penyanderaan, dan kasus lainnya yang harus melibatkan pasukan khusus. Pasukan elit ini biasanya terdiri dari kelompok kecil yang sangat terlatih, gesit, siluman, cekatan, serta dipersenjatai dengan senjata khusus Wa. Operasi yang mereka lakukan sangatlah tertutup dan tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Bagi kalian yang belum mengetahui pasukan elit Kaibiles dan Denjaka, mari kita saksikan kehebatan kedua pasukan elit ini Wa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, admin tidak pernah lupa untuk mengingatkan para penonton untuk memadamkan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like-nya juga serta komennya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kaibiles. Pasukan khusus satu ini berasal dari Guatemala. Pasukan ini didirikan tahun 1974. Pasukan ini ialah pasukan khusus tak kenal takut yang ahli dalam peperangan dan operasi menumpas pemberontakan. Moto mereka adalah, jika saya maju, ikuti saya. Jika saya berhenti, desak saya. Jika saya mundur, bunuh saya. Kalau dilihat dari baret yang mereka pakai berwarna merah. Ini sama dengan punya TNI AD, TNI Angkatan Udara Indonesia, yaitu Kopassus. Operasi yang mereka lakukan bukanlah main-main Wa. Saking piawainya, pasukan ini anggotanya dilibatkan dalam pasukan PBB dan ditempatkan di Kongo. Operasi militer yang paling mematikan terjadi di kala Kaibiles bergabung bersama PBB untuk menjaga perdamaian di Kongo. Saat itu, 80 tentara khusus mencoba menangkap wakil komandan pemberontak Vincent Otti, yaitu seorang pemberontak Uganda. Sayangnya, operasi itu salah taktik Wa, mengakibatkan 8 orang pasukan khusus Kaibiles tewas, sementara target operasi gagal. Denjaka atau Detasemen Jalamangkara adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut milik TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah gabungan antara personil Kopaska dan Taifib Marinir TNI Angkatan Laut. Pasukan multitalent ini bisa ditugaskan di mana saja, baik darat, laut, dan udara. Denjaka ini didirikan pada tanggal 13 November 1984 dan memiliki moto Satya Wira Dharma. Ciri prajurit Denjaka ini adalah seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisis situasi khusus. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung dari Panglima TNI. Operasi yang mereka lakukan bukanlah main-main Wa. Salah satunya seperti mencari korban dan bangkai pesawat Sriwijaya Air 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu awal tahun 2021. Operasi terkenal yang dilakukan personil Denjaka ialah ketika berhasil membebaskan warga negara Indonesia, yaitu kru kapal tanker MV Sinar Kudus, dari tangan teroris ternama asal negara Somalia Wa, yang melakukan pembajakan dan penyanderaan kapal. Operasi ini benar-benar rahasia dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia dan para prajurit TNI juga. Jadi Wa, saat itu sekitar bulan Maret tahun 2011, TNI mendapatkan perintah untuk segera menggelar operasi senyap untuk membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan perompak Somalia. Meski memasuki negara orang, tapi gerakan Denjaka dari mulai mendarat di bandara
hingga bertolak ke KRI dan diterjunkan menuju Somalia sama sekali tidak diketahui pemerintah setempat. Sungguh hebat Kopaska ini ya, Wak. Setelah menyelamatkan Sandra, kapal Sinar Kudus kembali dibajak, Wak, dengan teroris yang berbeda. Pertempuran pun tak terelakkan. Dan akhirnya para perompak pun mampu dilumpuhkan oleh anggota Denjaka ini, Wak. Jadi, Wak, berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Jadi kira-kira bagaimana menurut kalian tentang kehebatan kedua pasukan elit ini, Wak? Komen di bawah ya.